Joker juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Mungkin di kepala mereka udah tek 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 gitu kan. Ternyata pas gua take video klipnya, dia lupa juga. Oh, sama. Lu nyanyi mesti konsentrasi. Oke. Kalau lu nggak konsentrasi, nggak bisa masuk lagunya. Sampai terakhir lagu, ini gimana masuknya? Senang banget sore hari ini mau buat sebuah video baru tentang seorang yang luar biasa di Ruang Tamu Ayushi. Beliau ini punya karakteristik suara yang wah, tidak bisa diragukan lagi. Jadi buat kalian yang penasaran harus tonton video yang kali ini. Tapi jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan kalian aktifkan lonceng notifikasinya. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita panggil Om Candil. Halo, 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 halo. Halo. Tuh kan gitu ya? Suaranya tuh melengking. Kalau melengking itu tadi berapa oktav? Nggak tahu. Octaviano disebutnya. Ini dipanggilnya gimana? Takut salah Om, Kakak, Mas, apa? Candil aja. Enggak enak, kan? Apa ya? Kak aja kak. Kak. Iya oke. Kakak Candil, Gemai ya. Ini jadi. Nggak ada ituannya. Jangan Sri Mulan dong Anda. Ayo jadi Rowas. Jadi Rowas ya. Iya bener. Apa kabar loh? Baik. Alhamdulillah. Tapi ngomong, saya masih penasaran loh. Ini rambutnya asli apa falsi? Asli beli. Oh baik. Orang beli kan? Orang Bali? Enggak. Bukan. Saya orang Jawa ya. Jawa. Iya, kalau Bali bener sih beli, bener ya. Iya. Tapi saya baru tahu loh ternyata nih Om Candil seru gini orangnya ya. Jangan-jangan dia juga di samping musisi, dia adalah seniman komedi. Seniman komedi. Intinya sih gue cuman pengen bersenang-senang aja di apa yang gue kerjain gitu. Oke. Lebih fun, lebih apa. Cuman kalau gue disuruh, ayo ngelucu gitu, nggak bisa. Oh, bener itu langsung muncul dengan sendirinya. Begitu gitu. moodnya dapet, suasananya enak, otomatis bawaan yang itu keluar gitu. Tapi nggak bisa di setting harus ya. Jadi stand up gitu, suruh berdiri terus ceritain sesuatu yang lucu tuh gue malah bingung gitu, gue malah jadi garing gitu. Oh baik. Jadi kalau pas Om Candil lagi ngelucu berarti itu emang nggak sengaja, langsung ya. datang sendirinya. Jadi makanya gue kadang-kadang suka jadi beban kalau misalnya kan memang pas mau manggung gitu, pas baru mau naik gitu, terus orang bilang, yang lucu ya. Langsung gue bingung, gue ngapain? Iya bener, kan ini mau manggung nyanyi. Mau nyanyi, kenapa gue harus lucu gitu? Oh, iya. Jadi orang mikirnya gue tuh lebih ke lucunya gitu, padahal itu bawaan, bonus itu. Kalaupun gue, ya harapan gue nyanyi aja gitu. Kalaupun ternyata dia lucu ya udahlah, itu mah bonus. Ya. Karena memang mungkin di saat manggung diperlukan itu ya hal-hal ngelucu buat penonton yang lagi hebring mungkin ya. Mungkin, tapi kalau gue sendiri sih lebih ke gue pengen fun kalau manggung tuh, gue pengen senang-senang, gue pengen happy gitu. Nah mungkin karena gue pengen happy itu pas momennya dapet, penonton juga kebawa juga. Betul gitu kan. sekali. Jadi enjoy-nya dapet gitu kan. Karena itu kan penyaluran energi gitu. Yang di panggung sama yang nonton. Jadi kadang-kadang sampai yang gue juga heran ketemu siapa kayak si Ajis Gagap atau apa gitu kan, ketemu stand up ketemu si ya mereka ngobrol sama gue, Kak Candil lu udah bisa stand up gini waktu itu manggung lucu-lucu. Kapan kayaknya gue manggung? Ini Om Candil yang mana? Jangan salah gitu. Soalnya memang gue terbawa suasana biasanya gitu kan. Bener. Pas di panggung gue nemu korban gitu, biasanya bisa terus tuh, bisa bener. Bisa ngerosting tahu-tahu gitu tanpa gue tahu itu istilahnya ngerosting gitu kan, ngerosting penonton. Nah, tapi kalau di
disengajain suruh kayak gitu ya gue nggak bisa karena gue tidak terkonsep untuk itu gitu. Jadi itu secara ya udah ngalir gitu aja gitu ngalir ya. aja, gitu. Tapi sebenarnya nama Om Candil itu lengkapnya siapa sih, nama aslinya gitu? Kenapa Candil? Itu perpaduan 3 nama wanita yang jelita ya. Pertama Dian. Dian kan pasti. Dian, Diva, iya. Chandra. Cantik-cantik semua. Diva Chandra. Astaga, oh gitu ya. Oh iya. Terus jadi Candil, gue bingung juga. Kok Candil? Itu dari SMP sih memang ada. Oh dari apa mungkin ya Chan gitu kan. Terus mungkin dia kesel ya Candil gitu kan terus. Nah terus udah jadi yang lain jadi keikut manggil gitu, ya udah semuanya jadi Candil. Jadi Candil sampai sekarang. Kebayang ya kalau dipanggilnya Diva. Diva gitu kan. Dian, nah di komplek gua aja udah ada 3 orang namanya Dian. Buset. Dan itu cowok semua. Oh serius Pak? Dian 1, Dian 2, Dian 3. Jadi kalau gua kan unit 1, Dian unit 1, ada Dian unit 14, ada Dian unit 4 ya ada gitu. Oke. Ya, itu juga lucu tuh. Dian unit 1, Dian unit 4 sama Dian unit 14. Itu kombinasi angka 1 sama 4 1. Iya benar. Kok bisa ya tidak sengaja loh ada Dian 3 di kompleks itu. Iya. Oh, jadi SMP dapat nama sebutan Candil Art. Aslinya mah Dian Diva Chandra. Iya, itu. Dan yang cocok namanya Dian itu cuma yang di unit 14 aja. Oh gitu. Agak ganteng tinggi gitulah gimana kalau Aku nggak ngomong ya. Kalau yang lainnya. Aku ngomongin fisik. Oh gitu, baiklah. Kok jadi ngobrolin komplek gua? Iya benar. Kan ini lagi ngomongin Ruang Tamu Ayushi. Ya, oke, baiklah kita balik lagi ke topik. Okay. Nah, Om Candil, main musik atau film? Musik. Musik. Kenapa musik? Karena musik itu ya passion gue dari awal musik memang gitu. Gue seneng nyanyi, seneng teriak-teriak lah. Kalau nyanyi itu harus merdu ya. Gue seneng dengerin musik, gue seneng juga nyanyi-nyanyi, gue juga seneng teriak-teriak, gue juga seneng nulis-nulis lagu gitu kan. Jadi memang ya kehidupan gue nggak jauh dari bermusik lah gitu. Kalaupun di film itu gue memang hobi gue nonton. Jadi hobi gue nonton, hobi gue bermusik dan bersatunya di ilustrasi musik. Kebetulan gue suka ngerjain beberapa ilustrasi musik gitu kan. Nah itu ya gue senang prosesnya. Proses dari gambar yang tadinya flat aja gitu terus dikasih musik tuh bisa berubah. Jadi nuansanya berubah, magicnya tuh di situ gitu. Begitu kita di post pro kita masukin musiknya bisa jadi lebay banget. Iya benar, bisa melo-melo gitu banget. Kan. Terus kadang-kadang kalau gue suka iseng kan kalau masukin musik apa gitu kan. Terus tadi memang jadi berubah gitu yang tadinya adegan yang gini jahat jadi bisa jadi jahat banget orang. Iya benar. Bisa jadi konyol banget. Iya benar. Tergantung kita naruh musik di belakangnya gitu. Jadi seru. Gue seneng itunya, prosesnya gue seneng. Dan kalau ngelihat di film juga ada banyak film yang udah dipintangi sama Om Candil ya. Ada berapa totalnya Om? Aduh, ada berapa ya? Banyak ya. Ada cameo-cameoan juga. Sudah tak terhitung karena banyak banget. Oke, jadi main musik nomor 1, film mah menyusul aja gitu karena itu mah. Karena itu memang lebih ke gue seneng nonton, seneng komentarin film gitu, seneng ya seneng lah nonton gitu kan. Jadi ya alhamdulillah gue bisa merasai itu jadi musik director ilustrasi musiknya itu. Wih, hebat musik director loh. Scoring. Gede. Apanya? Gede ya ini nih. Ini Annyeonghaseyo. Lah berarti kalau misalnya musik nih kan kemarin aku sempat baca artikel ada Candil in the Rockalisasi. Ya, itu gimana itu terbentuk itu? Kalau itu memang tadinya berawal dari gue pengen bikin album solo lah gitu kan setelah gue hengkang dari Sirius. Nah terus tapi player-playernya itu yang udah lama sama gue juga karena udah chemistry-nya udah satu lah. Ya udah dijadiin grup band lah namanya Rockalisasi gitu.
biar unik aja, Candil Inde Rokalisasi biasanya kan ende kan. Oh iya bener, terinspirasi sama itu Sasi itu ya, yang ada di Surabaya ya. Oh iya, enggak juga. Oh enggak. Oh, iya. Kalau itu kan band keren. Itu. Kalau ini memang karena gue menyatukan anak-anak ya rata-rata lebih muda dari gue lah. Maksudnya karena gue butuh spiritnya juga. Terus ya tapi mereka senang musik rock gitu. Jadi akhirnya bersatu di Rokalisasi. Dan misi kita adalah merokalisir segala sesuatu gitu. Merokalisir segala sesuatu, oke. Bukan menetralisir, bukan ya. Kita merokalisir. Jadi di mana mereka manggung harus daerah tersebut tuh jiwanya rock semua. Kalau enggak terlokalisasi jadinya. Oh iya bener. Terlokalisir. Iya bener, terlokalisir. Aduh, kalau nggak umpan juga nanti kita bisa jadi dalemisasi. Nggak jadi rock, jadi dalemanisasi. Ya, dalemisasi. Kok bisa ada ide itu? Om Candi, apa memang jiwa rocknya karena gini kental? Segmentasi rock kan memang kecil gitu kan, sangat segmented sekali yang, tapi kan ada istilah ya rock never die gitu, apalah ya, gitu kan. Tetap dalam jiwa seorang tuh pasti ada semangat rock and rollnya tuh pasti ada. Setiap orang yang bisa struggle, setiap orang yang bisa itu tuh ya mereka boleh dibilang ya lu kayak batu gitu kan. Lu bisa jatuh bisa kemana, tapi lu mesti tetap bisa harus gerak gitu, lu mesti nggak bisa hancur gitu karena jadi semangat itu yang pengen kita tanemin. Terus akhirnya ya tadinya gue juga pengen bikin musik yang nge-pop biar lebih itu kan nggak bisa. Jadinya gitu lagi. Ya udahlah nggak usah maksain, kita mah udah. Kalau kita malah lebih gampang, lagu apa kita jadiin rock malah lebih gampang gitu. Ya udah berarti ya udah kita mah memang merokalisir aja kerjaannya. Iya, benar. Emang harus lokalisasi itu ya. Tapi pernah mencoba ke genre lain, Om Candil? Pernah. Oh pernah juga? Nggak cocok. Kebayang gimana Om Candil nyanyi jazz? Jazz. Makanya gue tuh seneng banget diajak kolaborasi kan. Jazz crossover gue pernah ikut kan. Memang nyanyiin musik jazz gitu kan segala macam. Tapi jatuh-jatuhnya si musisi jazz itu pengennya ya lu nyanyi kayak lu, jangan nyanyi kayak gitu ya. Gue pengen nyanyi jazz loh. Kita yang meminta ya, mereka kayak nggak mau tahu. Gue pernah sama Keroncong juga kan. Keroncong, siapa? Sundari Sukoco. Oh iya, ada Sundari Sukoco. Sama Sundari Sukoco kan. Terus maestronya Didi Kempot, maestronya musik keroncong gitu kan. Pas gue nyanyi, pas ikut Kang Candil nyanyi jangan ikutan keroncong. Oh tetap harus itu tuntutannya. Mereka malah pengen tahu kalau lagu keroncong terus nyanyinya kayak gimana. Jadi nah gue kapan belajarnya dong kalau gitu. Disuruh nyanyinya balik lagi gitu. Ya udahlah nggak usah maksain, ya udah akhirnya gitu. Tapi ternyata memang kalau gue nyanyikan lagu itu biasa aja ya, memang karena gue bukan penyanyi juga ya jadinya sih biasa aja gitu. Tapi begitu memang kalau gue nyanyi agak rock baru ya gue feelnya pun dapat gitu kan. Jadi buat mereka pun sesuatu yang baru. Jadi ya kalaupun berkolaborasi ya tetap aja begitu ya. Tapi gue nggak patah semangat loh. Bener. Kolaborasi sama dangdut, hayu. Kolaborasi sama siapa, hayu. Sama musik tradisional, hayu gitu. Tapi ya tadi mereka ujungnya mereka malah pengen tahu gitu kalau lagu gue nih, musik gue nih kayak apa jadinya. Baik. Ya. Yang paling ini banget genre apa? Om Candil, apa semuanya udah? Yang paling banget. Paling gitulah. Paling susah maksudnya paling. Ya paling susah gitu. Paling susah kalau gue paling susah merespon sebenarnya tadi yang keroncong, karena gue mikirnya keroncong kan mesti gitu nyanyinya kan gitu kan. Takutnya kalau gue teriak nanti esensi dari keroncongnya itu hilang gitu. Iya sih benar. Nah, tapi itu karena gue bingung mengeksplorasinya. Tapi begitu di direct gue tahu. Tapi yang begitu di direct gue bisa. Tapi ada satu genre yang gue itu bingung. Bener-bener bingung tuh. Itu gue pernah manggung sama Hari Rusli. Dan itu ada jazznya jazz yang agak berat gitu, yang susah gitu. Jadi begitu lu nyanyi mesti konsentrasi. Kalau lu nggak konsentrasi nggak bisa masuk lagunya.
sampai terakhir lagu ini gimana masuknya. Udah briefingnya aja udah berat kayaknya ya. Berat gitu kan. Terus udah gitu-gitu kan. Terus pas mau masuk kalau ketukannya salah kan salah masuk salah. Mesti konsentrasi. Iya benar-benar. Ntar belum nadanya berubah. Jadi gue pernah ikutan itu udah berhari-hari latihan sampai akhirnya kan latihan gabungan. Pas udah selesai latihan tuh gue emang merenung di luar gitu, kayak habis UMPTN. Nah, segini ngelamun gitu, matanya nanar gitu. Iya bener, pandangan kosong gitu ya. Kosong gitu. Barusan tadi melakukan apa gitu kan. Terus pas mau manggung tuh tegang banget karena aduh gue masuknya di mana nih, Jadi ternyata seorang Om Candi pernah merasakan situasi itu loh guys, tuh luar biasa. Luar biasa. Soalnya seolah-olah gue di situ dipertaruhkan gitu. Oh iya benar. Masalah apa ya? Integritas. Inteligensianya. Tingkat tinggi, berat lagi nih. Ya. Aduh, iya. Kalau gue lolos berarti gue mendekati jenius dikit lah. bisa nih lagu soalnya susah banget tapi wah bisa selamat gitu. Iya sih benar. Nah kan memang ada masa-masa melewati proses itu juga ya Om Candi ya. Nah menurut Om Candi sendiri berarti gimana caranya memperkenalkan karya-karyanya Om Candi versi Om Candi sendiri kepada orang-orang? Ya kalau sekarang terus terang gue masih bingung mempromokan yang metode sekarang ya, karena kan udah era digital segala macam. Yeah. Itu gue mesti belajar banyak karena gue itu ada di era kolonial bukan milenial. Jadi gue tuh jajahan guys ya kolonial. Jadi gue masih di masa-masa yang ya CD, yang masih produksi kaset segala macam yang kalau bikin itu tuh mesti album gitu, mesti ada hardcovernya yang masih gitulah, masih ragu bisa jualan lewat internet, itulah makanya gitu. Oh iya bener sih, bener karena eranya yang dulu sama sekarang tuh udah beda banget. Tapi memang sekarang ya kita harus ya udah lu lupakanlah yang dulu, itu nggak work sekarang gitu kan. Jadi ya seperti sekarang mulai jadi YouTuber gitu kan. Content creator gitu kan. Hey guys. Sumpah deh, nggak tahu ternyata seorang Om Candi segini heboh, konyol, serunya gitu ya. Udah kalau lihat di bangun tuh kayak gitu pokoknya. Ternyata ada sisi seru yang tidak diduga gitu. Masa sih? Iya, tuh kan barusan ketawanya bisa gitu loh. Aduh, tapi katanya sempat nge-rap kemarin. Oh iya itu juga lucu. Itu gimana? Sempat nge-rap, kebayangkan? Nge-rap ya sempat ya nge-rap kan ada Red Hot Chili Pepper juga kan grup band rock yang nge-rap juga kan. Terus Linkin Park juga kayak gitu. Dan gue pernah kolaborasi sama Saikoji. Oke. Sama Saikoji gue bikin lagu itu cepet banget bikin lagunya. Terus emang si Saikoji juga kan ya dia freestyle-nya jago banget kan. Jadi begitu dia kasih lagu dia langsung direspon, langsung jadilah lagunya cepat, udah keren banget lagunya. Terus udahlah ternyata sama label gue dimasukin ke EMI. Nah udah itu menang lah gue di situ. Tapi bukan kategori rock, kategori rap, bukan kan nyebelin. Iya. Bukan kategori rock tapi rap. Sebel nggak sih kalau yang rapper ini kenapa nih orang jadi dia yang menang? Gitu. Masih ingat kan tapi kan kata-kata nge-rapnya? Enggak bisa. Serius? Karena yang nge-rapnya yang nge-rapnya si Saikoji. Saikoji yang nge-rapnya. Oh si Om Candi mah yang melengging-lenggingnya gue yang lirik biasanya lah gitu. Cuman memang produksinya gue yang produce gitu. Ya si Igor bikin bagian rapnya, terus digabungin sama gua gitu. Jadi sebenarnya kategori produksi album single lagu rap jadinya gitu. Cuman ya aneh aja tahu-tahu itu mestinya rapper yang ke atas, bukannya rapper gadungan kayak gue. Tapi mungkin itu adalah pintu untuk harus dicoba lagi untuk nge-rap. Nge-rap ya? Kali ini nge-rap beneran ya? Iya bener nge-rap. Iya. Harus dibikin. Jadi nanti pas ada manggung berikutnya. Tapi bener loh, gue ada juga beberapa lagu ada ya dengan lagu rap juga. Gue tag bareng. Oke. Dan wah ini gila lirik rap kan
panjang banget kan, Iya, liriknya kan banyak dia cepet, nge-rap gitu kan, terus ini ngapalinnya gimana, terus gue suka amazed kan, mereka ternyata mungkin di kepala mereka udah tek 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 gitu kan, ternyata pas gue take video klipnya, dia lupa juga. Oh sama. Sama aja, mesti tetap ngapalin. Dan gue pernah terjebak ada bikin satu lagu yang emang refnya tuh panjang banget gitu kan. Sampai sekarang gue nggak bisa nyanyiin lagu itu. Oh. Nggak apal-apal. Panjang karena. Panjang. Lagu yang nulis gue, tapi nggak apal-apal itu aneh. Aduh, pelanggaran ini mah pelanggaran. Udah lama nggak apal-apal. Tapi suara melengking ini dilatih atau itu emang sudah dari dulu atau gimana sih? Dilatih. Latih terus latihan. Jadi dulu zamannya itu mulai senang-senang itu Amy Search dulu. Amy Search. Isabella kan. Oh iya, Isabella. Andai! Oh bukan ya? Bukan yang Isabella. Oh, yang itu kan. iya Nah itu. benar. Nah Isabella. Dia Isabella lambang cinta. Itu kan lagunya ngepick banget tuh di. Jadi gua sama anak-anak gang gua biasanya teriak-teriakan gitu tuh. Wah, sampai uratnya keluar. Iya. Bergelimpangan bergelimpangan ngikutin lagunya Search itu kan. Oke. Nah itu terus udah itu pokoknya waktu itu zamannya emang suaranya tinggi-tinggi kan, power metal gitu kan. Nah, kalau power metal tuh gua inget banget tuh, gua pulang sekolah biasanya lagi keranjingan power metal, pulang sekolah ke rumah teman gua. Karena rumah teman gua itu kosong kan, ibu bapaknya ngantor ya. Baru sore pada pulang, nyetel lah gua teriak-teriak gitu kan. Mana mau pulang sekolah ya? Udah teriak-teriak gitu, nebeng makan. Udah lapar kan, nebeng makan. Kelakuan ya Allah. Nah udah gitu ya udah teriak-teriak. Nah terus pas yang lewatlah era itu kan, masuknya zaman grunge. Pearl Jam, yang suaranya gagah-gagah ganteng gitu semua kan, gitu-gitu kan. Nggak ada tuh melengking-melengking. Tapi ada teknik khusus nggak buat ngelatih itu suara segala macem? Waktu dulu gue nggak tahu, gue cuma ngikutin dari kaset, misalnya akhirnya nyampe nih Amy Search, terus apalagi gitu kan, GNR gitu kan, Axl Rose, terus pokoknya gitu, Europe, memang suaranya di situ-situ ke tenor semua kan. Iya betul. Genre. Nah pas udah mulai, ya akhirnya itu bertingkat dari situ, akhirnya bisa lah Halloween segala macem gitu kan. Nah pas udah nyampe itu tadi udah lewat eranya. Oh, waktu udah nyampe udah lewat eranya. Pas udah bisa udah lewat eranya. Aduh. Untung gue bersatu dengan band kampus Series itu kan. Nah memang band itu kan emang kita mainin lagu-lagu yang nggak dimainin orang gitu. Karena maksudnya adalah biar orang nggak ngomper beneran sama lagu benernya. Karena kita skillnya terbatas semua kan. Anak-anak kuliah yang cuma pengen manggung doang gitu kan. Akhirnya kita bawain lagu yang nggak bawain lagu Pearl Jam gitu, enggak, pasti hancur. Kita bawain lagu Ghost Plus, yang nggak dibawain sama anak-anak waktu itu, Ghost Plus, apa lagu-lagu lama lah yang kita bawain. Jadi ya otomatis bawain lagunya juga gitu, yang melengking-melengking kan jadi outstanding. Tapi itu jadi karakter yang unik gitu. Coba mungkin di sana nanti yang nonton pengen denger suara melengkingnya Om Chandil. Satu bagan, satu lagu deh. 2 lagu, 3 lagu. Cobain, kita dengerin suara melengkingnya Om Chandil. Rocker juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Bisa balik. Luar biasa. Tapi itu keren sekali ya Allah. Itu berapa oktav ya. Jadi kalau pengen tahu trik khususnya nanti bisa berkunjung ke rumah Om Chandil. Kursus suara melengking. Gitu ya. Tapi YouTube channel ada kan ya? YouTube channel ada. Oh, YouTube channelnya ada. Nanti bisa di-subscribe. Subscribe. Gitu. Pokoknya Chandil Kece. Mulai di YouTube, IG semuanya. Tuh, Chandil Kece ya. Terus lagi nih buat Om Chandil, gimana caranya versi Om Chandil untuk memberikan inovasi kepada teman-teman di sana yang
baru mau masuk di dunia musik ini atau mungkin mau jadi ke vokalis atau hal semacamnya? Harus seperti apa? Sebenarnya ya mulai melangkah tuh ya mulai apa, maksudnya ya passion kamu di mana. Misalnya lu suka nulis lagu, mulailah nulis lagu, tapi jangan di keep sendiri. Mulai coba kita gimana mempubliskannya. Ya mudah-mudahan lebih tahu lah. Lu lewat pakai sosmed tuh kan lu bisa mulai nada-nada yang simple atau apa. Nanti ujung-ujungnya memang sih ujung-ujungnya semuanya adalah seleksi alam juga gitu kan. Mana ya siapa yang kadang-kadang pengaruh timing segala macam gitu. Tapi yang penting jangan berhenti berusaha. Jangan berhenti berusaha. Karena kita nggak tahu di titik mana nih kita pintunya ngebuka tuh. Seperti ya kayak gue dulu sama Serius pun gitu. Gue nggak pengennya sih punya band yang keren ya. Nggak usah teriak-teriak kayaknya. Iya, tapi apa dikata ya? Apa dikata ternyata pintunya terbukanya. Di situ. Pintunya dibukanya pas yang di lagu Rocker Juga Manusia gitu kan. Jadi kita nggak pernah tahu di mana. Tapi yang penting kitanya struggle terus, kita kejar terus. Sampai jangan dulu juga sampai kita komit semuanya berhenti kerja. Ada satu momen kita semuanya komit berhenti nggak ada yang kerja, ngumpulin duit dulu untuk setahun. Kita seriusin di musiknya gitu kan. Nanti pokoknya udah nyobain nih setahun nih, kalau setahun nggak berhasil ya udah, yang penting kita udah ikhtiar gitu. Udah kita coba gitu kan. Nah itu dengan strategi yang ada strateginya, cuman ada gamblingnya juga, tapi ada perhitungannya juga. Jangan sampai pas bubar semua gitu, nggak punya backup apa-apa gitu. Nah, itu harus dipikirin juga. Jangan lupa berusaha, jangan lupa bernapas, guys. Iya, guys. Usaha terus tapi nggak berusaha napasnya. Iya, bener ya. Usahanya nggak ada. Bahaya nanti gitu. Ada strateginya diatur juga gitu. Nah, ternyata ada satu lagi. Saya penasaran sama nggak tahu nih artikel yang apakah ini versinya Om Candi atau enggak, tapi ada kata cinta dan seks. Hah? Apa cinta dan seks menurut pengertian Om Candil? Ini banyak ditemukan di artikel-artikel manapun kalau di search Candil serius gitu. Ada cinta dan seks. Apa kaitan eratnya? Maksudnya ya kadang-kadang kan orang suka yang lu cinta nggak sama gua. Nah terus untuk membuktikan cinta lu mesti seks ini maksudnya ML yang belum pada saatnya ya. Iya betul, yang belum syahnya. Itu kadang-kadang seolah-olah kalau kita nonton film atau segala macam, seolah-olah itu menjadi pembuktian bahwa lu cinta sama gua, padahal nggak seperti itu. Kalau cinta itu lebih jauh dari itu gitu. Itu hanya part of umbrella-nya cinta lah, tapi sub-subnya tuh ada seks, ada apa segala macam gitu. Dia cuma subnya aja. Nah, nggak bisa dijadikan sebagai pembuktian karena kadang-kadang ada beberapa oknum yang memanfaatkan itu menjadi faktor keenakan dia sendiri. Nah, itu dia. Tapi memang kadang-kadang kan rock and roll dikaitkan dengan itu sex, drug, and love ya kan? Padahal nggak cuman rocker yang kayak begitu, Mas. Dan nggak cuman profesi itu, cuman mungkin karena dulu ada Flower Generation yang eranya memang lagunya kebanyakan lagu rock. Dan sebenarnya kan itu di masa itu memang yang kebebasan seks segala macam gitu kan, di era yang itu kan, Flower Generation itu kan. Nah terus, nah itu mungkin yang jadi cap bahwa rock and roll erat kaitan dengan drugs, dengan seks, karena ya apa namanya Woodstock ya, yang Woodstock, lagi di era itu kan itu. Jadi yang viralnya tuh itunya gitu. Padahal itu menghinggapi semua orang, nggak cuma genre dan ras apa gitu. Jadi ya karena yang viralnya waktu itu kena jadinya dan media kan mensorotnya yang itu kan. Betul. Padahal nggak cuma rocker yang kayak gitu loh. Ada juga PNS gitu, guys. Kenapa jadi PNS, guys? Maaf. Tapi ya gitu faktanya ada juga soalnya. Oknum lah itu. Oknum maksudnya itu ya, ditit gitu. Kalau rocker pun oknum rocker, pokoknya itu oknum pop, musisi pop.
oknum bintang film itu kategorinya oknum lah. Nah itu dia ya, obrolannya cukup seru sekali. Tapi kita mau dengar terakhir ngobrol sama Om Candil. Quote of the day versi Om Candil. Jalanin aja dengan penuh keyakinan dan doa. Itu aja. Berat guys, so deep. Ya Allah. Soalnya sekarang orang lagi bingung mau ngapain, ya udah jalanin aja lah gitu kan, cari berkahnya aja. Betul, setuju. Baiklah kalau begitu, terima kasih Om Candil waktunya. Sama-sama. Buat ngobrol seru hari ini. Jangan lupa kalian juga subscribe YouTube channelnya Om Candil ya. Candil apa? Kece. Terima kasih. Gemas ya guys. Anda pernah dibedil angin guys? Pernahnya saya ditombak. Ya sudah kalau gitu ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi buat kalian, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.